rasa bahagia dalam diri kita melakukan hal-hal yang kelihatannya berat, yang kelihatannya tidak mudah itu, ada kebahagiaan sejati muncul dari dalam hati, sukacita yang penuh yang bukan dari dunia ini. Kita dipanggil untuk menetap dalam kasih Yesus. Kita lakukan dengan cara melakukan perintah-perintahnya, dan dengan demikian kita akan mengalami sukacita dalam hidup kita. Bukan sukacita dari dunia, tapi sukacita dari Allah sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Kita mengawali hari kita dengan memohon kekuatan dari Allah, Sang Sumber Cinta Kasih, agar kita dimampukan untuk mengasihi sepanjang hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengampun, kami telah Kau bebaskan dari kejahatan dan Kau selamatkan dari kebinasaan. Bantulah kami dengan rahmat-Mu supaya tetap bertekun di dalam iman dan tahan uji terhadap dalam segala pencobaan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Para rasul dan penetua-penetua jemaat di Yerusalem bersidang, membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain yang mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan
berhala-berhala, dan pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kalau tidak hati-hati, kita salah menafsirkan sabda Yesus ini. Yang pertama, kita bisa salah memahami bahwa kalimat "jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku" ini sebagai syarat untuk menerima kasih Yesus. Padahal tidak demikian. Yesus tidak mengatakan jika kamu menuruti perintahku, aku akan mengasihi kamu. Bukan. Itu kasih manusia. Kasih manusia itu kalau kamu mengasihi aku akan mengasihi kamu. Yesus tidak mengatakan demikian. Meskipun kita tidak mengasihi Yesus, meskipun kadang kita juga berbuat dosa, Yesus toh tetap mengasihi kita. Dia mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Maka kalimat ini bukan berarti syarat. Yang kedua, kesalahan atau salah paham yang kedua adalah mempersempit kasih dengan sekedar pemberian-pemberian. Orang berpikir
Kalau kamu menuruti perintahku, maka kamu akan menerima pemberian-pemberianku. Kalau demikian, kasih hanya dipersempit pada pemberian atau anugerah dari Tuhan. Tetapi Yesus tidak menghendaki demikian. Dia mengatakan, jika kamu menuruti perintahku, maka kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kasih di sini bukan sekedar pemberian, bukan sekedar peristiwa yang terjadi 1-2 kali, tapi Yesus menghendaki agar kita tinggal dalam arti menetap di dalam kasih-Nya. Kata tinggal yang sering sekali muncul dalam Injil Yohanes dan surat Yohanes 67 kali, kita ingat dalam bahasa Yunani-nya menein, itu sangat penting. Menetap di dalam kasih Allah. Kita dipanggil untuk menetap di dalam kasih Yesus, tidak sekedar mampir, tidak sekedar kadang-kadang nyok-nyok, sok iya sok tidak gitu ya. Kalau sempat, kalau mood, tetapi menetap di dalam kasih Dia. Itulah panggilan kita. Kita dipanggil untuk menetap di dalam kasih Yesus. Kalau kita pagi-pagi pulang gereja, di jalan ketemu ada seorang nenek-nenek tua mau menyeberang jalan kesulitan dan kita menolong, itu perbuatan kasih. Tapi kita tidak punya relasi kasih dengan dia yang menetap. Karena sesudah itu kita pulang juga kita tidak kenal orang itu dan tidak ada apa-apa lagi. Tapi itu hanya sekedar perbuatan kasih. Nah, Yesus menghendaki kita bukan sekedar mempunyai perbuatan kasih dengan Dia, tapi kasih yang menetap di dalam kasih-Nya. Tidak sekedar pemberian, tidak sekedar perasaan, tetapi menyangkut seluruh hidup kita tinggal di dalam kasih Yesus. Dan itu dilakukan dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Kalau demikian, kesimpulan Yesus tadi dikatakan, sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu penuh. Kita hanya akan mengalami sukacita menjadi pengikut Kristus kalau kita sungguh-sungguh tinggal menetap dalam kasih Yesus. Kalau tidak, menjadi pengikut Kristus itu hanya menjadi beban bagi kita. Betapa tidak, disuruh mengampuni, tidak mudah mengampuni. Kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, mengampuni orang yang menghina kita, yang mengejek kita, yang menyakiti kita, itu tidak mudah. Tapi kalau kita menetap dalam kasih Yesus, memang tidak mudah. Tapi kita sungguh akan mengalami kelegaan di sana. Kita akan mengalami kepuasan dalam diri kita. Kita akan mengalami rasa bahagia dalam diri kita. Melakukan hal-hal yang kelihatannya berat, yang kelihatannya tidak mudah itu, ada kebahagiaan sejati muncul dari dalam hati, sukacita yang penuh yang bukan dari dunia ini. Kita dipanggil untuk menetap dalam kasih Yesus. Kita lakukan dengan cara melakukan perintah-perintahnya, dan dengan demikian kita akan mengalami sukacita dalam hidup kita. Bukan sukacita dari dunia, tapi sukacita dari Allah sendiri yang tidak bisa diambil siapapun. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pembaruan hidup, Engkau telah menyegarkan kami dengan sakramen-Mu. Semoga kami dapat beralih dari hidup lama ke hidup yang baru dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus. Amin.